Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Ramadan, mahasiswa administrasi bisnis dengan nomor induk mahasiswa 230102012. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran dengan judul yakni pemasaran baru oleh Ibu dosen yakni Ibu Mas Fawaz SE MSI. Kita akan membahas terkait dengan realitas pemasaran baru di era kini. Yap, kali ini kita berada pada materi realitas pemasaran baru di era kini. Pemasaran kini berubah-ubah dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan perilaku konsumen baru. Presentasi ini membahas tren utama strategi untuk adaptasi yang lebih efektif. Ya, tahukah teman-teman, di era pemasaran baru ini ada dua hal yang menjadi poin utama terhadap transformasi digital dampaknya pada pemasaran. Yang pertama yakni pemasaran digital. Pemasaran digital merupakan pergeseran ke platform digital, mempermudah interaksi dengan konsumen secara personal dan real time. Sementara yakni otomasi atau AI, penggunaan kecerdasan buatan yang mempercepat kampanye dan juga analisis data pemasaran. Nah, teman-teman sekalian, perilaku konsumen juga menjadi salah satu indikasi tepat dalam mengetahui realitas pemasaran baru di era kini. Perilaku konsumen modern apa yang mendorong keputusan pembelian? Di antaranya ada 3 poin, yakni kemudahan akses, kemudian kepercayaan dan rekomendasi, dan juga tentunya nilai tentu dibarengi dengan etika. Kemudahan akses, konsumen mengutamakan akses yang lebih cepat dan lebih nyaman. Siapa yang pasif, siapa yang lebih cepat tanggap, maka dialah yang akan mendapatkan target pasarnya. Kemudian, kepercayaan dan rekomendasi. Semakin besar rasa kepercayaan yang ditanamkan, maka pemasaran kita bisa lebih kuat lagi, yang dalam hal ini ulasan dan testimonial sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Dan tentu yakni nilai dan etika. Konsumen semakin peduli pada nilai sosial dan lingkungan terhadap merek sendiri. Semakin baik merek Anda, semakin ia peduli dengan lingkungan, etika, dan lain sebagainya, maka yakin nilai pemasaran akan lebih baik lagi. Iya, dalam memahami era pemasaran baru, realitasnya kita dapat memahami 3 kunci utamanya, yakni mulai dari segmentasi pasar, kemudian kostumasi produk, dan juga konten yang dinamis. Nah, personalisasi, kostumasi, relevansi di era digital sangat mempengaruhi realitas dari pemasaran baru era kini. Mengapa? Karena teman-teman, segmentasi pasar memahami kebutuhan unik setiap segmen untuk pesan yang tepat sasaran. Sementara kostumasi produk menawarkan yakni opsi yang dapat disesuaikan meningkatkan kepuasan konsumen. Yang terakhir, konten yang dinamis mengirim konten berbeda sesuai dengan preferensi dan perilaku pengguna. Jadi, Anda dapat memahami bahwasanya target Anda seperti apa, marketing Anda bagaimana untuk memberikan semua yang tepat pada tempatnya. Nah, selain dari 3 kunci tadi, Anda juga harus memahami kekuatan data dan memanfaatkan analitik untuk wawasan pemasaran. Jadi, penting untuk mengetahui data-data terhadap analitik dari pemasaran yang akan Anda ikuti agar Anda tidak tenggelam dalam era pemasaran baru, terutama pada era pemasaran digital. Nah, teman-teman sekalian, dan tentu Anda harus memahami bahwasanya konten sebagai raja. Raja dalam hal ini menciptakan narasi yang lebih menarik dan bernilai jual tinggi. Pahami bahwasanya kualitas konten merupakan kunci utamanya, konten yang informatif dan menarik membangun kepercayaan audiens. Dan yang kedua yakni interaktif. Konten yang interaktif
Melibatkan audiensi melalui konten ini, interaktif dan multimedia akan dapat menarik perhatian. Sementara konsistensi pengiriman konten secara rutin akan mempertahankan minat dan loyalitas pemasaran Anda. Ya, teman-teman, kita juga harus memahami bahwasanya multi-channel marketing merupakan kunci utama pemasaran multi saluran, merupakan strategi untuk jangkauan yang maksimal. Meliputi 3 poin, yakni yang pertama ada online, media sosial, situs, website, dan juga email marketing. Sementara yang kedua yakni offline, yakni event, toko fisik, dan juga direct email. Dan yang ketiga yakni mobile, yakni aplikasi, notifikasi, pas yang akan Anda terima untuk memberikan pemasaran yang lebih luas lagi ke depannya. Ya, teman-teman sekalian, masa depan pemasaran berada pada tren dan inovasi yang akan datang. Dalam hal ini diliputi oleh AI dan otomasi, mempercepat personalisasi dan analisis data terhadap pemasaran. Kemudian yang kedua, ada pemasaran berbasis suara, optimalisasi untuk asisten virtual dan pencarian suara. Dan yang ketiga, yakni metaverse dan VR, yakni interaksi baru yang imersif dan pengalaman pelanggan yang lebih unik, meliputi seluruh realitas terhadap pemasaran baru yang akan datang.